Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 7. Untuk bab yang kita ambil kali ini adalah yaitu bentuk aljabar. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengamati tayangan berikut, peserta didik diharapkan dapat mengetahui bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian aljabar. Simak ilustrasi berikut ya. Di sini yang pertama, seorang ibu sedang berbelanja di toko. Jadi dia membeli satu kardus apel berwarna merah dan satu kardus apel berwarna hitam. Karena memang kardusnya tidak sama, berarti kita tidak bisa menyamakan. Jadi kalau kardus apel merah nanti isinya berapa, kardus apel hitam juga isinya berapa, karena pasti berbeda. Oke, berarti kita tidak bisa mengatakan dua kardus, tidak. Ini adalah satu kardus apel yang berwarna merah dan satu kardus apel berwarna hitam. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, di sini ada seorang kakak membeli satu kardus apel berwarna merah, dua kardus apel berwarna hitam, dan 3 apel. Jadi terlihat langsung ya 3 apelnya. Berarti bisa dituliskan satu kardus apel ditambah 2 kardus apel berwarna hitam ditambah 3 apel. Dari kedua ilustrasi ini, jika diumpamakan kardus apel berwarna merah itu adalah X dan kardus apel berwarna hitam adalah Y, maka ilustrasi yang pertama bisa dituliskan 1X ditambah 1Y. Kenapa? Karena ini ya, satu kardus apel berwarna merah. Kardus apel berwarna merah diumpama X, berarti bisa dituliskan 1X. Ditambah satu kardus apel berwarna hitam. Karena satu kardus apel berwarna hitam diumpamakan Y, berarti dituliskan Y. Jadi 1X ditambah 1Y atau X ditambah Y. Kenapa? Karena kardusnya saja berbeda, berarti variabelnya juga berbeda. Kemudian untuk ilustrasi yang kedua, bisa dituliskan 1X ditambah 2Y ditambah 3. Kenapa? Karena di situ si kakak membeli satu kardus berwarna merah, berarti X, berarti 1X. Kemudian 2 kardus apel berwarna hitam, berarti kan diumpamakan Y, berarti menjadi 2Y. Plus 3. Kenapa 3? Karena di sini sudah jelas 3 apel, berarti kan langsung. Berarti dia tidak pakai variabel. Sehingga bentuk inilah yang bisa dinamakan sebagai bentuk aljabar. Jadi 1X ditambah 1Y atau 1X ditambah 2Y ditambah 3. Seperti itu. Ini yang dinamakan bentuk aljabar. Next, ini ada di buku paket kalian halaman 198. Jadi di sini ada contohnya adalah Pak Thohir dan Pak Erik. Oke, Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Karena di sini ada 2 kardus, berarti kardus ini diberi variabel atau diumpamakan sebagai X. Berarti bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena di sini sudah jelas ada 3 buku, berarti langsung 3. Sedangkan Pak Erik hanya 5 saja. Kenapa? Karena di sini sudah jelas 5 buku, tidak ada kardusnya. Jadi yang diberi variabel itu yang belum diketahui isinya, yang di dalamnya itu berapa. Nah, itu diumpamakan variabel seperti ini. 2 kardus buku lah. Di dalam kardus ini kita kan tidak tahu jumlah buku yang ada di dalam kardus ini tadi berapa, sehingga diberi variabel X atau diumpamakan sebagai X, maka menjadi 2X. Kalau 3 kardus berarti 3X.
Kalau 5 kardus berarti 5X. Tetapi kalau di sini sudah jelas ini ada 3 buku, ya sudah 3 saja, tidak usah ditambah variabel. Seperti itu untuk membentuk aljabar. Jadi bisa dipahami ya, 2 kardus berarti 2X ditambah 3. Karena Pak Erik tidak ada kardus, hanya 5 buku, berarti cukup 5 saja. Misal di sini ada 4 kardus buku dan 2 buku. Apakah kalian tahu di dalam kardus ini jumlah bukunya berapa? Karena tidak tahu berarti kita harus memberikan variabel. Berarti kalau kalian memberikan variabel X ya monggo, variabel Y ya monggo. Jadi variabel itu antara A sampai Z, semua huruf itu bisa dikatakan sebagai variabel. Karena kita berawalkan tadi X, ya sudah, berarti di sini ada 4 kardus buku dan 2 buku. Berarti penulisan bentuk aljabarnya adalah 4 kardus ditambah 2 buku. Berarti 4X ditambah 2. Bisa dipahami ya? Next, di sini ada contoh lagi. Suatu hari Kak Fresti berbelanja di toko Indobulan untuk membeli 5 karung beras ditambah 5 kg beras. Jadi 5 karung beras, berarti belum diketahui satu karung isinya berapa. 5 karung beras ditambah 5 kg beras. Kemudian membeli 2 kardus sabun mandi dan 1 kardus pasta gigi. Bagaimanakah bentuk aljabar dari ilustrasi pembelian Kak Fresti tersebut? Nah, supaya ibu bapak guru mengetahui kalian sudah paham atau belum tentang bentuk aljabar, maka untuk pertanyaan ini silakan di stop, kemudian silakan dijawab di kolom komentar dan dituliskan di buku tulis kalian. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nah, sudah selesai, berarti jangan lupa disimpan di buku tulis kalian dan dituliskan di kolom komentar di bawah. Nah, di dalam bentuk aljabar itu terdapat unsur-unsur pada bentuk aljabar. Jadi di sini ada 5X ditambah 10 sama dengan 25. Ini juga termasuk bentuk aljabar. Kenapa? Ini masih ada 5X ya. Nah, yang Bu Putri lingkari berarti di situ ada nama-nama dari bentuk aljabar ini atau unsur-unsur bentuk aljabar. Jadi 5X berarti 5 adalah koefisien, X adalah variabel, 10 dan 25 adalah konstanta. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Lihat, jadi kalau koefisien itu selalu bergandengan dengan X atau bergandengan dengan variabel. Jadi koefisien selalu bergandengan dengan variabel. Kalau konstanta itu selalu berdiri sendiri. Nah, koefisien adalah faktor pada suatu suku pada bentuk aljabar yang melekat pada variabel. Jadi, koefisien itu selalu bergandengan dengan variabel. Kemudian untuk variabel sendiri adalah suatu simbol atau huruf. Jadi simbolnya itu selalu huruf ya, antara A sampai Z yang mewakili suatu nilai tertentu. Kenapa mewakili suatu nilai tertentu? Contohnya tadi yang 2 kardus dan 4 buku lah. 2 kardus kita kan tidak tahu di dalam kardus itu bukunya berapa. Nah, seperti itu. Jadi dia yang mewakili suatu nilai tertentu. Kemudian untuk konstanta sendiri merupakan suku pada suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak terikat oleh variabel. Jadi kalau konstanta itu selalu berdiri sendiri, kalau koefisien selalu bergandengan dengan variabel. Bisa dipahami ya? Nah,
Di sini selain tadi koefisien, variabel, dan konstanta, di sini kalian juga harus mengerti tentang suku-sukunya. Apa itu suku? Ketiga, ya. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Jadi kalau menghitung berapa suku, ya sudah dilihat, oh ini ada 3 suku. Kenapa? Karena 5x berarti suku pertama, 10 berarti suku kedua, 25 suku ketiga. Bisa dipahami ya? Berikut adalah contoh suku 1, berarti 3x, itu kan satu suku, 4. Kemudian negatif 2AB, itu kan satu suku, 5z, 9a, 7, 5, 2z, nah itu kan suku 1. Kemudian untuk contoh suku 2, berarti 2AB ditambah 4. Nah, kenapa dinamakan 2? Karena ini 2AB ini kan 1, kemudian ada lagi 4, berarti ini kan suku 2. Kemudian contoh yang lainnya 7x ditambah 2y, ini juga suku 2. Kenapa? Karena ini 7x sama 2y. Kemudian 5a sama 7, lah ini kan juga suku 2. Kemudian kalau untuk suku 3 bagaimana? Berarti apa? 5a ditambah 2ab dikurangi 4. Lah ini kan ada 3 suku, di mana? Lah ini 5a, 2ab, kemudian 4. Atau 7x, 2y, 5. Lah ini kan sukunya ada 3. Bisa dipahami ya tentang unsur-unsur bentuk aljabar ini. Nah, ini ada contoh lain, 5a dikurangi 8b dikurangi 7. Ini kan juga termasuk contoh suku 3. Nah, untuk supaya saya mengetahui kalian sudah paham atau belum, silahkan diamati bentuk aljabar ini. Jadi bentuk aljabarnya adalah 5x ditambah 2y dikurangi z sama dengan 14. Ada berapa suku pada bentuk aljabar di atas? Kemudian manakah yang dinamakan koefisien, mana yang dinamakan variabel, dan mana yang dinamakan konstanta. Kembali lagi, silakan ini di stop dulu, kemudian tuliskan jawabanmu di kolom komentar dan tuliskan di buku tulis kalian. Oke? Jadi untuk selanjutnya, ketika pengertian aljabar sudah, berarti kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Kalau kalian sudah tahu suku, sudah tahu koefisien, variabel, berarti kita masuk ke operasinya. Oke, untuk contohnya perhatikan ilustrasi berikut. Di sini saya memberi contoh Kak Fruit membeli buah. Pada pagi hari, Kak Fruit membeli 5 kardus buah apukat dan 2 kardus pisang. Sesampai di rumah, 3 kardus buah apukat diberikan kepada ibundanya. Tetapi sore hari Kak Fruit kembali membeli 7 kardus apukat ditambah 3 kardus pisang. Maka buah yang dimiliki Kak Fruit adalah, coba kita perinci satu-satu. Yang pertama 5 kardus apukat ditambah 2 kardus pisang dikurangi 3 kardus apukat. Kemudian ditambah lagi 7 kardus apukat ditambah 3 kardus pisang. Nah, berarti kan seperti ini. Sehingga buah yang dimiliki Kak Fruit adalah berapa? Betul, 9 kardus apukat ditambah 5 kardus pisang. Karena yang pertama kan beli 5 kardus, kemudian 3 kardus apukatnya diberikan ibunya, berarti kan tinggal 2 kardus apukat dan 2 kardus pisang. Ternyata sorenya beli lagi, berarti 2 kardus apukat ditambah 7 kardus apukat berarti menjadi 9 kardus apukat. Kemudian untuk kardus pisangnya awalnya 2 ditambah 3 berarti menjadi 5 kardus pisang. Si kardus apukat diumpamakan X dan
kardus pisang diumpamakan dengan Y, maka bentuk aljabarnya adalah 5 kardus alpukat berarti menjadi 5X. 2 kardus pisang menjadi 2Y dikurangi 3 kardus alpukat berarti dikurangi 3X. Ditambah 7 kardus alpukat, karena kardus alpukat adalah X berarti 7X. Ditambah 3 kardus pisang berarti 3Y. Sehingga totalnya adalah 9X ditambah 5Y. Nah, dari sini ini adalah penjelasan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Bisa dipahami ya? Jadi kalau aljabar itu identik dengan variabel. Kenapa? Variabelnya itu menyatakan atau mewakili suatu nilai yang belum diketahui. Kenapa? Karena di dalam kardus ini kita tidak tahu dalam kardus ini ada berapa alpukat, dalam kardus ini juga ada berapa pisang, itu kan tidak tahu. Maka kita umpamakan dengan X dengan Y. Bu, saya tidak mau X dan Y, saya mau pakai A sama B. Silahkan, bisa ya. Variabel itu antara A sampai Z. Oke, next untuk contoh yang kedua. Jadi di buku paket kalian ada halaman 209. Di tabel 3.4 di sini dijelaskan bentuk aljabarnya adalah 15X ditambah 9Y ditambah 7X ditambah 3Y. Berarti suku-suku sejenis adalah yang variabelnya sama, berarti 15X dengan 7X, 9Y dan 3Y. Jadi di sini dikelompokkan dulu suku-suku yang sejenisnya yang mana supaya nanti penjumlahnya lebih mudah. Jadi yang namanya suku sejenis itu adalah variabelnya sama. Kemudian untuk contoh yang 2, yaitu 22X ditambah 12Y dikurangi 6X dikurangi 9Y. Berarti suku-suku sejenisnya adalah 2X dan negatif 6X, kemudian 12Y dan negatif 9Y. Oke? Nah, seperti ini ya. Ini suku sejenisnya, berarti kan 15X sama 17X itu adalah suku sejenis yang sama. Jadi suku sejenis itu variabelnya sama. Kemudian 9Y dengan 3Y. Kenapa? Karena variabelnya sama-sama Y. Jadi dikelompokkan dulu 15X ditambah 7X, kemudian ditambah 9Y ditambah 3Y, supaya kalian lebih mudah untuk menjumlahkannya. Sehingga karena variabelnya sama, maka bisa dijumlahkan 15X ditambah 7X berarti menjadi 22X. Kemudian untuk 9Y ditambah 3Y berarti menjadi 12Y. Berarti hasil penjumlahan 15X ditambah 7X ditambah 9Y ditambah 3Y adalah 22X plus 12Y. Sudah cukup sampai di sini. Kenapa? Karena ini variabelnya sudah tidak sama, berarti sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Untuk contoh yang kedua, yaitu 22X ditambah 12Y dikurangi 6X dikurangi 9Y. Nah, dari sini kita kelompokkan dulu yang sejenis. 22X dengan negatif 6X, kemudian 12Y dengan negatif 9Y. Nah, kita kelompokkan. Berarti apa? 22X dikurangi 6X. Nah, karena ini negatif, maka ketika dia pindah ya tetap mengikuti ya, karena negatif 6X ditambah 12Y baru dikurangi 9Y. Baru kalian bisa menjumlahkan. Karena di sini pengurangan berarti 22 dikurangi 6. Variabelnya tetap sama, X. 22 dikurangi 6 berarti 16X. Untuk 12Y dikurangi 9Y berarti adalah 3Y. Berarti sekian sampai di sini. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dijumlahkan lagi. Seperti itu. Nah, di sini untuk contoh lainnya adalah di buku paket halaman 210. Nah, halaman 210. Di sini banyak beberapa contoh tentang penjumlahan aljabar.
Contoh 3.4, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Berarti penjumlahannya seperti ini ya, ini kan. Nah, 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Baru kalian jabarkan, setelah dijabarkan dikelompokkan sesuai suku yang sejenis. Berarti 7A ditambah 8A. Oke, ditambah 4B ditambah negatif 6B. Oke, ini bisa langsung negatif 6B boleh, tapi ini dikurung jadi lebih jelas lagi nanti, supaya lebih jelas lagi ya. Karena sudah dikelompokkan dengan suku yang sejenis, berarti 7A ditambah 8A hasilnya adalah 15A. Kemudian 4B dikurangi 6B, berarti tinggal negatif 2B. Jadi hasilnya adalah 15A dikurangi 2B, sudah titik. Karena sudah tidak ada variabel lagi. Karena variabelnya sudah tidak sama, berarti sampai sekian 15A ditambah 2B sudah tidak bisa dihitung lagi. Kemudian ini contoh yang kedua 3.5, 7A ditambah 4B. Oke, 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6A. Kita kelompokkan dulu yang suku-suku sejenis. Jadi yang variabel A dikelompokkan dengan variabel yang A, variabel B dikelompokkan dengan variabel yang B. Nah, ini adalah pengurangan, berarti sudah jelas ya. 7A dikurangi 8A ditambah 4B, berarti 4B nya turun ke sini, dikurangi negatif 6B, karena di sini negatif dikali negatif maka menjadi positif. Sehingga 7A dikurangi 8A berarti negatif A atau negatif 1A ditambah 10B. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Ini bisa dibaca buku paketnya halaman 210, itu banyak sekali contoh-contohnya. Silahkan kalian coba sendiri di rumah tentang operasi penjumlahan. Jadi sangat mudah dan sangat menyenangkan kalau kalian memang mau belajar. Oke. Untuk catatan penting dalam video pembelajaran kali ini adalah yang perlu diperhatikan pada saat mengerjakan soal operasi penjumlahan dan pengurangan adalah memastikan bahwa variabelnya sama. Jadi makanya tadi saya ingatkan, ketika ada penjumlahan atau pengurangan, kita kelompokkan dulu yang suku sejenis atau yang variabelnya sama. Karena apabila terdapat variabel yang berbeda, maka bentuk tersebut tidak dapat dilakukan pengoperasiannya. Berarti selesai sampai di situ saja. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Sekian pembelajaran matematika tentang aljabar dan operasi aljabar, masih penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi bentuk aljabar yang lainnya kita berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.